Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. akan menyampaikan materi mengenai pendidikan Islam masa keemasan Islam. Let's hear it. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga tugas mata kuliah agama Islam dengan judul Pendidikan Islam Masa Keemasan Islam dapat kami selesaikan dengan baik. Tugas ini dapat kami selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu Leni Herlina SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam yang telah membimbing kami dalam belajar. Untuk semua rekan-rekan yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas, semoga bantuan dan kerjasama yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan sejarah Islam, pendidikan Islam mengalami kejayaan dan kegemilangan yang sangat pesat. Kegemilangan yang dicapai umat Islam pada saat itu telah mengukir sejarah yang dikenal dengan zaman keemasan Islam, yang meliputi segala bidang, terutama ilmu pengetahuan, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mulai dari yang pertama adalah latar belakang sosial politik, yang kedua faktor pendukung kegemilangan Islam, yang ketiga sistem pendidikan Islam, yang keempat perkembangan lembaga pendidikan Islam, dan yang kelima berdirinya madrasah-madrasah, serta yang terakhir adalah yang keenam sarjana-sarjana pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baik Sri Galuh, NIM E1Q 022003. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang sosial politik pendidikan Islam pada masa keemasan Islam. Jadi teman-teman, pada periode ketiga pendidikan Islam mengalami kejayaan. Masa kejayaan ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Daulah Bani Abbasiyah ini muncul diawali dengan Abul Abbas Asy-Syafah yang berhasil menggulingkan kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah, yang kemudian membawa corak baru dalam perkembangan sosial dan budaya masyarakat Islam pada masa ini. Masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa kejayaan Islam ini mengungguli dan bahkan mempengaruhi peradaban dunia. Wilayah kekuasaan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan yang bukan hanya diminati oleh kalangan Islam saja, tetapi juga oleh orang-orang non-Islam. Harun ar-Rasyid yang merupakan Khalifah ketujuh dinasti Abbasiyah berhasil membawa pendidikan Islam mencapai masa keemasan. Implikasi dari perkembangan sosialnya adalah terisolasinya bangsa Arab terutama yang pro terhadap Bani Umayyah dengan orang-orang Persia dan Turki sebagai penggantinya. Sehingga orang-orang Persia dan Turki ini lebih mendominasi kursi-kursi pemerintahan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Sedangkan implikasi dari perkembangan budayanya terlihat pada kota Baghdad yang dijadikan sebagai ibu kota negara karena letaknya yang strategis sehingga mendukung kemajuan perdagangan dan juga hubungan diplomatik luar negeri. Kegemilangan yang dicapai umat Islam pada masa ini telah mengukir sejarah yang dinamai dengan masa keemasan Islam, yang meliputi segala bidang terutama bidang pendidikan, ekonomi, dan juga administrasi pemerintahan. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagian kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Alfia Kurata Aini.
Jadi, faktor-faktor yang mendukung kegemilangan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal adalah faktor dari dalam ajaran agama Islam itu sendiri yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 9, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah, Surah ke-58, ayat 9. Selanjutnya ada faktor ekstern. Nah, faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar ajaran Islam, yaitu yang pertama akulturasi kebudayaan. Adanya intervensi peradaban Yunani terutama bidang ilmu pengetahuan dan filsafat ke dalam Islam merupakan cikal bakal yang sangat potensial untuk berkembangnya pendidikan dalam Islam. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi Daulah Abbasiyah yang terbuka terhadap kebudayaan asing serta cinta terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga kondisi ini memotivasi orang Persia pindah ke Baghdad yang pada awalnya mereka adalah ahli hukum, kedokteran, dan negarawan. Nah, yang kedua, munculnya usaha penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Usaha-usaha penerjemahan ini timbul karena adanya kemauan yang kuat dari pihak penguasa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan filsafat dari Irak, Syam, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Hal ini mendapat respon yang baik dari masyarakat, terutama orang-orang yang ahli menerjemah. Selain itu, dalam usaha penerjemahan ini ada juga dari inisiatif pribadi para ahli itu sendiri. Khalifah Al-Mansur memerintahkan usaha penerjemahan buku-buku dari berbagai ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan Harun ar-Rasyid, membentuk satu badan penerjemah khusus. Khalifah Al-Mamun mengirim tim-tim sarjana ke berbagai pusat ilmu di dunia untuk mencari kitab-kitab penting yang harus diterjemahkannya. Pada umumnya, para khalifah Daulah Abbasiyah sangat mementingkan gerakan penerjemahan. Nah, yang ketiga, maula atau mawali. Maula atau mawali adalah orang-orang yang baru masuk Islam bukan dari keturunan Arab atau bekas Buddha. Mereka ikut membentuk Abbasiyah dalam merebut kekuasaan dari Daulah Bani Umayyah. Jadi mereka ikut membangun eksistensi Daulah Bani Abbasiyah tersebut. Sehingga ada di antara mereka itu sebagai politisi dan ilmuwan demi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Mereka mencurahkan perhatian, kemampuan, dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Yang keempat, adanya perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pemerintah atau khalifah mempunyai perhatian yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu fakta yang penting dalam sejarah Islam adalah bahwa peradabannya tumbuh subur hanya jika ia berada di bawah pemerintahan yang stabil dengan kebijakan bidang ilmu pengetahuan yang mendukung. Kebijakan mengenai perkembangan sains dan teknologi di suatu negeri Islam berada di belakang gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Pendirian akademi-akademi, observatorium, dan perpustakaan, pemberian santunan bagi para ilmuwan, dan untuk pelaksanaan riset sains dan teknologi, serta pengadaan proyek-proyek dan pendirian industri. Yang kelima adalah tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung kemajuan peradaban yang dicapai pada Bani Abbasiyah. Tidak terlepas dari tersedianya fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi kemajuan ilmu pengetahuan seperti perpustakaan, lembaga penelitian, buku-buku, dan lain-lain. Yang keenam, stabil dan majunya ekonomi pada masa kegemilangan Islam, tumbuh subur jalur-jalur perdagangan dunia yang dikuasai oleh kaum muslimin. Jalur sutra darat yang dilintasi Cina memasuki
memasuki Asia Tengah kemudian sampai ke Laut Tengah. Sebagian besarnya dikuasai oleh kaum muslimin. Begitu juga jalur sutra laut yang dilintasi Laut Cina Selatan lewat Selat Malaka, Samudra Hindia, kemudian masuk ke Teluk Aden dan Teluk Persi yang juga di bawah kekuasaan kaum muslimin. Hasil-hasil keuntungan perdagangan merupakan kekayaan yang berdampak bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dapat membangun lembaga-lembaga pendidikan, pusat-pusat studi ilmiah, mendirikan perpustakaan, dan mengisinya dengan buku-buku, menggaji guru, serta memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu. Yang ketujuh, minat masyarakat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Masyarakat yang ada pada saat kejayaan pendidikan Islam merupakan masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan. Mereka berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Nah, yang ketiga yaitu sistem pendidikan Islam. Menurut Mahmud Yunus, kurikulum pendidikan Islam di masa Abbasiyah terbagi ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat sekolah dasar atau Al-Kutab. Materinya adalah bacaan dan hafalan Al-Quran, pokok-pokok agama Islam, menulis dan berhitung, dan kisah-kisah orang-orang besar. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat menengah. Yang dipelajari dalam tingkatan ini adalah Al-Quran, bahasa dan sastra Arab, fikih, fisika, kedokteran, dan musik. Sedangkan pada tingkatan ketiga yaitu tingkat perguruan tinggi. Yang dipelajari pada tingkatan ini adalah nakliyah yaitu tafsir, hadis, fikih, balagah, bahasa dan sastra, dan ilmu akliyah yaitu ilmu yang meliputi mantik, ilmu alam, kimia, ilmu ukur, dan ilmu falak. Metode pembelajaran masa ini pada tingkat dasar dan menengah adalah metode individual karena sarana dan prasarana belum memadai dan lama belajar di kutab antara 2-3 tahun, tapi pada umumnya 5 tahun. Untuk perguruan tinggi, belajar mandiri, metode halakah, dan berkelompok, membahas pelajaran yang disediakan guru. Metode pengajaran yang dipakai pada masa Daulat Abbasiyah ini terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu metode lisan, terdiri dari dikte atau imlak, ceramah, bacaan, dan diskusi. Metode yang kedua yaitu metode hafalan, sangat ditekankan dalam pendidikan Islam karena seorang pelajar akan mengkontekstualisasi pelajaran yang dihafalnya sehingga dalam diskusi atau perdebatan dia dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru ketika dalam perdebatan atau diskusi. Metode yang ketiga yaitu metode lisan. Metode ini perlu untuk mengkopi karya-karya ulama karena pada saat itu tidak ada mesin cetak. Dalam pengkopian buku-buku terjadi proses intelektualisasi, sehingga tingkat penguasaan ilmu seseorang semakin meningkat dan akhirnya menimbulkan sistem ta'liqah terhadap karya-karya ulama. Metode yang keempat yaitu metode debat atau jadal. Metode ini akan menimbulkan daya kritik bagi pelajar, oleh karena itu metode ini sangat penting. Metode ini dapat menjadi motivasi dan alat dorong bagi pelajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM E1Q022011 dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perkembangan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wilayah di mana pendidikan dalam ruang lingkup kesalahan melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Lembaga pendidikan Islam terdiri dari yang pertama kutab. Kutab atau maktab berasal dari kata kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, kataba adalah tempat belajar menulis. Yang kedua adalah pendidikan rendah istana. Yang ketiga adalah toko-toko buku. Yang keempat adalah rumah-rumah ulama. Dan yang kelima adalah majelis. Majelis ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama majelis al-hadith, kedua majelis al-tadris, ketiga majelis al-munazarah, yang keempat majelis al-muzakarah, yang kelima majelis al-su'ara, yang keenam majelis al-adab, yang ketujuh adalah majelis al-fatwa dan al-nazhar. Yang keenam adalah
Badiah, padang pasir atau tempat tinggal Badui. Badiah-badiah atau padang pasir merupakan dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Mereka masih sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya. Dengan demikian, badiah-badiah ini merupakan sumber bahasa Arab asli dan murni. Selanjutnya rumah sakit dan observatorium. Selanjutnya perpustakaan, masjid. Yang terakhir adalah ribat. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasi diri untuk ibadah semata-mata. Selain itu, untuk melaksanakan praktek sufstik, mereka juga mempunyai perhatian terhadap kegiatan keilmuan. Ribat-ribat yang memiliki seorang syekh yang terkenal dan didatangi oleh para pelajar untuk berguru untuk melakukan latihan-latihan sufstik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu madrasah-madrasah. Sebelum masuk ke inti penjelasan dari madrasah-madrasah, madrasah-madrasah ini merupakan lembaga yang ada pada pendidikan Islam masa keemasan Islam, dan madrasah-madrasah ini merupakan faktor yang mendukung pendidikan Islam masa keemasan Islam. Adapun pengertian dari madrasah-madrasah ini merupakan lembaga yang berkembang dari masjid ke masjid, kemudian timbullah madrasah atau berdirinya madrasah-madrasah. Adapun madrasah yang ada pada pendidikan Islam masa keemasan Islam yaitu ada 4 madrasah. Yang pertama Madrasah Baitul Hikmah di Baghdad, yang kedua Madrasah Nizamiyah, dan yang ketiga Madrasah Darul Ilmi di Kairo, yang terakhir Madrasah Al-Mutansyiriyah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani, NIM S1Ki 022013 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas suatu materi mengenai sarjana-sarjana pendidikan Islam. Pada kejayaan pendidikan Islam, para sarjana-sarjana ini telah mencurahkan tenaga dan seluruh perhatiannya untuk kemajuan pendidikan Islam pada masa itu. Pertama, ilmu fikih. Pada masa kejayaan Islam, ilmu fikih telah mampu berdiri sendiri dan mampu memecahkan masalah pelik dalam kehidupan manusia. Bidang teknologi. Dan yang kedua kali ini adalah bidang teknologi. Bidang teknologi atau bidang filsafat ketuhanan telah berkembang pada masa ini, yang seperti Khawarij, Murjiah, dan Mu'tazilah. Yang ketiga adalah bidang ilmu bumi dan ilmu falak. Pada awal abad ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan Al-Ma'mum, Al-Khawarizmi bersama dengan para asistennya telah mampu menemukan bahwa bumi itu bukan datar seperti anggapan para orang Eropa, tetapi bumi itu berbentuk bundar. Keempat adalah bidang kedokteran, di mana pada bidang kedokteran ini dikenal dengan nama Al-Razi atau Ibnu Sina. Al-Razi adalah tokoh pertama yang mampu membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Yang kelima adalah bidang kimia. Dalam bidang kimia terdapat sebuah tokoh yang bernama Jabir bin Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti besi, tembaga, dan timah dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. Yang keenam adalah dalam bidang matematika. Dalam bidang matematika terkenal seorang tokoh bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Dia merupakan tokoh dalam bidang astronomi dan dia adalah orang yang menciptakan ilmu aljabar. Yang ketujuh adalah dalam bidang sejarah. Dalam bidang sejarah dikenal nama Al-Mas'ud. Dia merupakan ahli dalam bidang sejarah dan juga seorang ahli dalam bidang geografi. Demikianlah uraian materi tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa kegemilangan Islam.
Islam telah mencapai peradaban yang mengagumkan. Banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan banyak ulama dan ilmuwan yang muncul di bidang tafsir, hadis, fikih, filsafat, kedokteran, farmasi, optikal, kimia, biologi, dan lain-lain. Ilmuwan-ilmuwan tersebut adalah mereka yang menyatu dalam dirinya sebagai ulama dan ilmuwan. Kami harap presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kisah daripada ilmuwan yang sangat mengagumkan menjadi inspirasi juga bagi teman-teman untuk berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ih, bagus. Dosa